Diiringi oleh suara tajam, nafas yang menakutkan turun di langit yang jauh. Ini adalah sosok yang mencapai langit, seperti dewa dan iblis, melangkah maju, antara langit dan bumi, hukum jalan mekar. Tuan kotaku, kata banyak orang berseru, ekspresi mereka bersemangat, mata Luosa juga menunjukkan kegembiraan, Tuan kota telah tiba, dia akan baik-baik saja. King Su Siyun tetap tidak tergerak, cahaya pedangnya seperti sungai yang kuat, melonjak keluar, cahaya pedang menembus langit, itu benar-benar terlalu kuat, seperti pelangi ilahi yang tertegun dari jurang maut, membunuh segalanya. Aku bilang berhenti, teriak City Lord Dongguang minum dengan dingin, matanya sangat acuh tak acuh. Ada jurang gelap di pupilnya, seolah-olah semuanya bereinkarnasi, dan di kedalamannya, gunung suci pembusukan bergetar. Adegan apa ini? Kemudian, Dongguang Cengceng mengambil inisiatif, menjulurkan tangannya yang besar, seperti dewa, dan meraih energi pedang yang telah ditebas dengan keras oleh King Su Siyun. Energi pedang melesat ke langit, gelombang kejut yang mengerikan menyapu, dan awan jamur yang menakjubkan muncul. Di sekitar dermaga kota Dongguang, rune tak berujung muncul. Itu adalah rune abadi yang ditanam di sini, mengguncang langit, bersinar, dan memperbaiki kekosongan, untuk menjaga dermaga tetap utuh dan menahan guncangan ini. Namun meski begitu, banyak orang masih tak terbendung di bawah keterkejutan ini. Satu persatu mereka mundur dengan gila-gilaan, bahkan ada yang tidak tahan shock dan muntah darah di tempat. Penguasa kota Dongguang sedikit mengubah warnanya. Di dermaga, King Su Siyun mengerutkan kening, sosoknya hanya mundur 2 langkah. Di bawah dampak ini, dia aman dan sehat. Adapun para budak kulit hitam dan lainnya, jubahnya berkibar tertiup angin, tetapi sosok mereka seperti akar yang diam di tempat. Semua orang di lapangan menghirup udara, apa yang mereka lihat? Pukulan Tuan Kota Dongguang menembus energi pedang lawan, tetapi tidak ada yang terluka. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Tuan Kota Dongguang telah mendarat di alun-alun dermaga, menatap Qin Chen dan rombongannya dengan mata serius, dia merasakan kehebatan Qin Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, wakil penguasa kota Luosa buru-buru melangkah maju, malu, menatap Qin Chen dan rombongannya dengan kebencian, dan berkata dengan dingin, Tuanku, Tian Wu dan Pu berkolusi dengan sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya, dan menjadi liar di kota Dongguang saya. Mereka tidak mematuhi hukum dan berusaha membunuh saya, serta telah membunuh pemimpin tim penegak hukum kota Dongguang. Kejahatan itu tidak bisa dimaafkan, dan mohon penguasa kota akan menindak tegas. Tuanku, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Di samping, The Sleeping Dream bergegas maju dan berkata dengan cemas. Tuan kota-kota Dongguang mengabaikan mereka berdua, hanya menatap Qin Chen dan rombongannya, dengan dingin berkata, siapa yang kamu cari? Mengapa Anda menjadi liar di kota Dongguang saya? Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia berkata dengan tenang, apakah kamu adalah penguasa kota-kota Dongguang? Anda berasal dari kekuatan tertinggi mana? Kenapa kota Dongguang dikelola dengan cara ini? Membiarkan bawahannya melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menargetkan pasukan lokal di alam surga timur. Apakah alam surga timur itu milik pribadi? Mendengar itu, semua orang di sekitar tercengang dan tercengang. Sial, apa yang mereka dengar, orang ini sepertinya sedang mengajar Tuan Kota Dongguang. Semua orang merasa ngeri. Perlu dicatat bahwa penguasa kota Dongguang pastilah berasal dari kekuatan tertinggi di surga, dan dikirim untuk menjaga stabilitas surga, bukan dari surga timur. Hal ini pula yang membuat pemilik Tuan Kota jarang ikut serta dalam berbagai urusan kota. Dan Qin Chen sangat mencolok, jelas berdiri dari sudut tingkat tinggi, membanting Tuan Kota Dongguang atas nama kekuatan tertinggi di surga, bagaimana semua orang tidak terkejut. Mata Tuan Kota Dongguang dingin, dengan pelangi ilahi mekar, menatap Qin Chen dengan dingin, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan identitas Qin Chen lagi. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang Qin Chen luar biasa, dan aura yang bermartabat padanya membuatnya semua memiliki kewaspadaan.
Namun, jika ini membuat Qin Chen angkuh, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kota Dongguang di masa depan? Tuanku, orang-orang ini terlalu sombong. Wakil penguasa kota Luosa berkata dengan suara dingin, menurut pendapat saya, lebih baik mengaktifkan formasi penutupan kota, gunakan formasi untuk menangkap semua orang ini, dan selidiki dengan jelas. Tuan kota Dongguang memandang Luosa dengan dingin. Dia juga sangat tidak puas dengan Luosa dan mencoba mencari masalah untuk dirinya sendiri. Tetapi saat ini, dia sama sekali tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, wajahnya menghilang. Tuan kota Dongguang mendengus dingin, lalu memandang Qin Chen dan beberapa orang, dan berkata, sampai masalah ini diklarifikasi, kursi ini secara alami tidak akan salah pada orang baik, tetapi yang mulia ada di sini sebelumnya. Seorang wakil penguasa kota bahkan berusaha untuk dibunuh. Tidak peduli apa, Anda punya alasan untuk pergi ke rumah penguasa kota saya untuk menjelaskan. Dengan cara ini, Tuan kota Dongguang benar-benar menurunkan Qin Chen, dan dia tidak mau berkonflik dengan Qin Chen dan yang lainnya. Jika pihak lain memiliki latar belakang yang luar biasa, dia akan bermasalah. Hahaha. Tuan kota Dongguang benar-benar lebih baik untuk berbicara daripada wakil Tuan kota Luoxiao ini. Tapi, Tuan kota, Anda salah. Aku tidak membunuh Luosa wakil penguasa kota sebelumnya. Qin Chen tertawa dan tiba-tiba mengangkat tangannya 2 kali. Sungguh berani. Melihat Qin Chen berani melakukannya, aura penguasa kota Dongguang tiba-tiba meledak dari Venerable setengah langkah, dan pada saat yang sama mengorbankan senjata ajaib, dan senjata ajaib itu bergegas menuju Qin Chen dengan cahaya hitam. City Lord Dongguang merasa bahwa aura venerable-nya seperti sepotong porselen yang menabrak berlian, dan itu pecah setiap inci, dan God Shuttle-nya juga melambat dalam sekejap. Saat berikutnya, dia merasakan pedang yang tajam. Cahaya itu pecah, dan cahaya pedang yang cemerlang membawa niat membunuh ratusan kaki, seolah-olah untuk membelahnya. Tuan kota Dongguang adalah kekuatan nomor 1 di kota Dongguang, guru yang mulia setengah langkah yang telah menyentuh jejak alam yang mulia. Basis kultivasi jauh lebih kuat daripada wakil Tuan kota Luosa, dan dia langsung merasakan ketakutan yang kuat. Seakan cahaya pedang lawan bisa dengan mudah menembus tubuhnya. Tidak baik, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya dalam sekejap, tetapi sebelum dia melanjutkan gerakan selanjutnya, dia melihat bahwa kedua lampu pedang tidak menimpanya, tetapi langsung menebas ke arah wakil penguasa kota Luosa di belakangnya. Tuanku, selamatkan aku. Wakil Tuan kota Luosa meraung marah, dan roda gila api di tangannya langsung diaktifkan, dan dia melawan dengan gila-gilaan di depannya. Kemudian Tuan kota Dongguang mendengar 2 ledakan. Ledakan pertama adalah roda gila api langsung terbelah dan terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya pedang berikutnya menembus alis Luosa seperti komet, meledakkannya menjadi kehampaan. Di dasar dermaga, bekas pedang samar menghilang, tetapi wakil penguasa kota Luosa yang masih berdiri di sini sebelumnya telah berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Tuan kota Dongguang melihat bahwa wakil Tuan kota Luosa dipenggal oleh Qin Chen dengan pedang di bawah kelopak matanya. Dia hanya merasakan kepulan permusuhan menyembur dari lubuk hatinya, hampir memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama semburan darah yang dalam muncul. Dalam kemarahan Tuan kota Dongguang, bulu-bulu itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan juga menggulung kekuatan pembunuh di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mendesak formasi dermaga di sekitarnya. Tiba-tiba, pola formasi menakutkan yang tak ada habisnya muncul, menutupi Qin Chen dan lainnya. Qin Chen dengan tenang mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan turbulensi panik menghilang dalam sekejap, mengabaikan formasi di sekitarnya dan niat membunuh penguasa kota Dongguang. City Lord Dongguang tidak bisa menahannya lagi, wajahnya muram seolah hendak menetes. Pada saat yang sama, tubuhnya meroket dengan gila-gilaan, napas yang mulia setengah langkah yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, dan bulu dewa di tangannya bahkan lebih gila lagi. Yang mulia, apakah Anda akan menjadi musuh saya di kota Dongguang?
Teriak Tuan Kota Dongguang meraung, benar-benar menggerakkan niat membunuh. Qin Chen memenggal kepala wakilnya dari Kota Dongguang di bawah pengawasan semua orang. Ini kejam. Ini ibarat memukul wajahnya. Tuan mimpi tidur abadi memandang Qin Chen dengan tak percaya. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah. Orang di depannya sama sekali bukan Master Chen Xing dari Tianwu Danpu. Dia dahulunya lebih lemah dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, Qin Chen langsung memenggal kepala wakil penguasa kota Luosa yang sebanding dengannya, menyebabkan kejutan tak berujung di hatinya. Qin Chen merasakan niat membunuh yang besar yang dilepaskan oleh penguasa kota Dongguang, tetapi ekspresinya tidak panik sama sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah salah satu kekuatan kota Dongguang. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa aku menjadi musuh kota Dongguang? Apa yang dilakukan pemuda ini sebelumnya hanyalah membuka pintu untuk kota Dongguang. Tianwu Danpu saya berkembang di alam surga timur. Benar-benar patuh dan melakukan perdagangan yang adil, tetapi saya mendengar bahwa wakil penguasa kota Luosa selalu sombong dan mendominasi, menggunakan identitasnya untuk memaksa dan mempengaruhi beberapa kekuatan di kota Dongguang. Saya tidak tahu dari mana kekuatan orang ini berasal, dan itu menyebar. Ini mendiskreditkan kekuatan tertinggi saya di surga. Tuan muda ini baru saja membuka pintu untuk kota Dongguang." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Agaknya, Tuan kota juga harus memahami usaha keras saya dan tidak akan membuat keputusan yang sama dengan wakil Tuan kota Luosa." Tuan kota Dongguang memandangnya, dan dia juga mendengar apa yang dikatakan Qin Chen. Mungkinkah pihak lain juga berasal dari kekuatan top tertentu di surga? Tuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Itu hanya yang mulia setengah langkah kecil. Jika Anda berbicara omong kosong, biarkan budak tua itu mencubitnya sampai mati dengan jari, dan kekuatan di belakangnya tidak berani berbicara omong kosong dengan budak tua ini. Kata yang mulia racun kekacauan di belakang Qin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan muram, dan mengangkat kepalanya, sepasang mata dingin langsung bertemu dengan mata Tuan Kota Dongguang. Tiba-tiba, dampak tak terlihat yang mengerikan meledak ke kota Master Dongguang, dan kota Master Dongguang hanya merasakan raungan di benaknya, dan bernapas menjadi sulit. Tekanan tak terlihat yang mengerikan ditekan dengan kuat di tubuhnya. Yang mulia, dia pasti orang terkuat. Gumam Tuan Kota Dongguang meraung di dalam hatinya, keringat dingin keluar dari mana-mana, dan dia menatap Qin Chen dengan tak percaya. Apa asal-usul pihak lain? Tidak hanya dia kuat, tetapi ada juga Master Sun yang mengikutinya. Ketakutan di hati Tuan Kota Dongguang saat ini tidak bisa ditekan. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di surga, dan secara alami mengetahui beberapa rahasia. Di beberapa kekuatan teratas dan keluarga kuno di surga, tokoh inti teratas seringkali membawa seorang Master Sun. Apakah putra ini keturunan langsung dari keluarga kuno? Keringat dingin di dahi Siti Lord Dongguang tiba-tiba muncul. Dia juga seorang murid dari kekuatan teratas di surga, tetapi dibandingkan dengan keturunan langsung dan pewaris ini, dia jauh tertinggal, jika tidak, dia tidak akan dikirim ke sini. Jika identitas lawan benar-benar seperti yang dia duga, bahkan jika dia bunuh diri, kekuatan di belakangnya tidak akan mengambil risiko menyinggung kekuatan tertinggi untuk membalas dendam. Hati Tuan Kota Dongguang langsung dingin. Jangan memeras sampai mati, kita melayani orang dengan kebajikan, bukan seperti para bandit itu. Kata Qin Chen memarahi Chaos Poison Venerable dengan mata tidak senang. Ya Tuan muda, Chaos Poison Venerable buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuanku, meskipun Tuan muda ini telah membuka pintu untuk Tuan Dongguang, inilah yang harus dilakukan Ben Sao sebagai orang dari alam surgawi timur. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan menemani Tuan Dongguang lagi. Kata Qin Chen melengkungkan tangannya ke arah penguasa kota Dongguang, dan di bawah pengawasan semua orang, dia pergi dengan para budak kulit hitam serta yang lainnya. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya?
Itu hanya Yang Mulia setengah langkah. Di tengah jalan, Yang Mulia racun kekacauan tidak bisa berkata-kata. Kamu hanya tahu cara membunuh. Jawab Qin Chen meliriknya, para penguasa kota Dongguang dan kota Nandou semuanya adalah murid dari beberapa kekuatan teratas di surga. Sangat mudah untuk membunuh mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menyinggung beberapa kekuatan teratas. Berbeda halnya jika kita membunuh wakil penguasa kota. Murong Bingyun juga memandang Qin Chen berulang kali dengan cahaya yang berbeda, dengan hati yang tidak bisa berkata-kata. Anak ini menghilang sebentar, saat dia muncul, dia bahkan lebih sesat, tapi dia masih sangat kejam dan kejam, dia baru saja membunuh Luosa. Itu terlihat sangat keren ketika saya berada di sana. Gumam Murong Bingyun. Setelah melihat Qin Chen pergi, ekspresi City Lord Dongguang tidak pasti, dan kengerian di matanya belum hilang. Dia tahu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya sekarang, itu sangat sederhana, tetapi pihak lain pada akhirnya tetap tidak bergerak. Siapa putra ini? Apa anak inti dari kekuatan teratas? Dan benar-benar membangun kekuatan di kota Dongguang saya. Gumam Master Kota Dongguang tidak mengerti mengapa orang seperti Qin Chen ingin membangun kekuatan di tempat seperti kota Dongguang. Itu terlalu sepele. Di lapangan, semua orang diam, dan semua kamar dagang di sekitarnya dan semua kekuatan utama terkejut. Setelah Qin Chen dan rombongannya membunuh wakil Tuan Kota Luosa di dermaga, mereka pergi dengan suara keras, dan Tuan Kota Dongguang bahkan tidak menghentikannya. Pemandangan seperti itu terukir dalam di hati mereka, meninggalkan pemandangan yang tak terhapuskan. Tuan Kota Dongguang berdiri dengan tenang di alun-alun, dengan rasa dingin di belakang punggungnya, bermandikan keringat dingin, dan setelah Qin Chen dan yang lainnya berjalan jauh, wajahnya masih sangat pucat. Pada saat itu, dia merasakan ancaman kematian. Tuan Kota, apa kita akan membiarkan mereka pergi? Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka membunuh wakil Tuan Kota Luo di depan Anda. Biarkan pasukan teratas mengirim orang untuk menghukum mereka dan menyelidiki mereka dengan hati-hati. Ucap orang kepercayaan wakil Tuan Kota Luosa berkata dengan enggan, matanya gila. Tuan Kota Dongguang tidak menunggu dia selesai berbicara, dan seketika sebuah tamparan mendarat di wajahnya, dan seluruh orang itu dibanting ke tanah dengan keras, tanah retak, dan setengah dari wajah orang itu pecah. Ketika dia membuka mata, dia tampak sangat sedih dan meratap kesakitan. Yang lain tampak ngeri, apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? City Lord Dongguang mendengus dingin. City Lord Dongguang dengan dingin melirik master lain dari City Lord's Mansion di kota Dongguang di sekitarnya, dan berkata dengan suara dingin. Siapa yang memulai masalah ini? Itu adalah Komandan Luo Feng, keponakan dari wakil Tuan Kota Luosa. Dia telah dibunuh oleh orang itu. Seorang Master City Lord Mansion berkata dengan gugup. Tuan Kota Dongguang berkata dengan tatapan kosong, apakah Luosa memiliki kamar dagang di kota Dongguang? Itu telah bersaing dengan Tianwu Danpu. Ya, Tuan Kota. City Lord Dongguang bahkan tidak melihat Master dari City Lord's Mansion itu, dan berkata kepada Immortal Sleeping Dream, ikut aku. Setelah mengatakan ini, Tuan Kota Dongguang berbalik dan pergi. Tuan Kota, apakah Anda mencari saya? The Sleeping Mengxian buru-buru mengikuti Tuan Kota Dongguang. Kamu dan aku sama-sama penguasa kota Dongguang, jadi kenapa repot-repot melihatmu seperti ini? Kata penguasa kota Dongguang tersenyum. Immortal Sleeping Meng bingung, dan tidak tahu obat apa yang dijual Tuan Kota Dongguang. Meskipun mereka adalah Tuan Kota utama jauh lebih tinggi darinya. Tuan Kota Dongguang mengangguk, dan berkata dengan santai, saya dengar Anda berhubungan dengan Wu Danpu hari itu. Ya, bawahan adalah pelayan Tianwu Danpu. Itu ditugaskan oleh Tuan Chen Xing, pendiri Tianwu Danpu. Kata Sleeping Mengxian menghela nafas secara diam-diam. Tuan Kota Dongguang menyipitkan matanya, kalau begitu, apakah Anda tahu asal-usul Wu Danpu hari ini? Peri mimpi tidur tersenyum pahit, bawahan ini tidak tahu,
Tapi bawahan tahu bahwa pendiri toko Wudan, Chen Xing Alchemist, masih sangat muda. Dilihat dari nafas kehidupan, perbaikan rantai pasti kurang dari 10.000 tahun, tapi dia adalah master pemurnian obat tingkat master suci puncak. Alasan mengapa bawahan ini dapat membuat kemajuan pesat di tahun-tahun ini adalah karena memperoleh buah asal dao surgawi berbasis ruang, yang memungkinkan master alkimia Chen Xing ini untuk menyempurnakan pil surgawi Dao Divine. Apa? Menyempurnakan pil Heavenly Dao Divine Pill. City Lord Dongguang menghirup udara. Mungkinkah orang ini dari Danzong kuno? Tatapan Tuan Kota Dongguang sangat bermartabat. Jika ini masalahnya, tidak sulit untuk menjelaskan semua ini. Danzong kuno, itu adalah kekuatan tertinggi yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saya tidak terlalu memperhatikan urusan Kota Dongguang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Kota Dongguang. Pemilik kota ini mungkin tidak tahu apa-apa, membiarkan Luosa itu melakukan kejahatan di Kota Dongguang dan merusak reputasi Kota Dongguang. Segera kamu sita seluruh aset kamar dagang Luosa, ucap Tuan Kota Dongguang dengan ringan. Immortal Sleeping Meng tahu betul tujuan Tuan Kota Dongguang, yaitu untuk berdamai dengan Tianwu Danpu. Hatinya menjadi lebih terkejut, dan dia dengan hormat setuju.